Hong Kong, dengan gemerlapnya lampu dan hiruk-pikuk aktivitas malamnya, adalah tempat di mana cerita ini bermula. Di sebuah penthouse mewah di tengah kota, Sultan Muhammad Al-Fahmi, seorang pengusaha muda kaya raya, memandang keluar dari jendela kaca yang memperlihatkan panorama Pelabuhan Victoria. Wajahnya yang tampan dan karismatik tampak lelah, meski kehidupannya dikelilingi kemewahan yang tak terbayangkan. Sultan bukanlah pria biasa. Di usia 32 tahun, dia sudah memiliki kerajaan bisnis di bidang properti, teknologi, dan perhotelan. Namun, di balik segalanya, ada kekosongan yang selalu menghantuinya. Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga terpandang, dia sudah terbiasa hidup dalam sorotan, tapi jarang ada yang benar-benar memahami dirinya. Sementara itu, di sebuah apartemen sederhana di daerah Mongkok, dua saudari kembar dari Indonesia, Ayu dan Aisyah, baru saja menyelesaikan hari kerja mereka sebagai tenaga kerja wanita, TKW. Ayu bekerja sebagai pengasuh anak, sedangkan Aisyah menjadi asisten rumah tangga di sebuah keluarga kaya. Meski pekerjaan mereka berat, mereka selalu saling mendukung dan berbagi tawa di tengah kesulitan. Ayu, aku dengar ada acara festival di taman dekat pelabuhan besok malam, kata Aisyah sambil menyeruput teh hangat. Kita bisa pergi setelah kerja, sekalian cari udara segar. Ayu tersenyum lembut. Itu ide bagus, Kak. Lagi pula, kapan lagi kita bisa menikmati waktu bersama di luar? Keesokan harinya, di festival yang dipenuhi lampu-lampu berwarna-warni, Sultan memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian. Ia ingin merasakan suasana kota tanpa ditemani ajudan atau stafnya. Mengenakan pakaian kasual yang sederhana, dia hampir tak dikenali oleh orang-orang di sekitarnya. Di tengah keramaian, Sultan tanpa sengaja bertabrakan dengan Ayu yang sedang membawa minuman untuknya dan Aisyah. Gelas plastik berisi minuman tumpah ke baju Sultan. Astagfirullah. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja, kata Ayu panik sambil mencoba membersihkan noda di bajunya dengan tisu. Sultan, yang biasanya mudah marah dalam situasi seperti ini, justru tersenyum tipis. Ada sesuatu pada Ayu yang membuatnya tertegun. Mungkin wajahnya yang lembut atau sorot mata yang tulus. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Saya baik-baik saja, katanya dengan suara tenang. Aisyah, yang melihat kejadian itu dari kejauhan, segera mendekat. Ketika Sultan melihat mereka berdiri berdampingan, dia terkejut. Wajah mereka sangat mirip, tetapi masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Ayu lebih kalem dan pemalu, sedangkan Aisyah tampak percaya diri dan ceria. Ini saudara kembar Anda? Tanya Sultan kepada Ayu. Ayu mengangguk. Ya, ini kakak saya, Aisyah. Sultan mengulurkan tangan untuk bersalaman. Nama saya Muhammad. Senang bertemu dengan kalian. Aisyah menyambut dengan senyuman lebar. Saya Aisyah dan ini adik saya, Ayu. Terima kasih karena tidak marah soal tadi. Malam itu menjadi awal dari sebuah pertemuan yang tidak biasa. Sultan merasa ada sesuatu yang berbeda pada dua saudari kembar ini. Mereka bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki kehangatan yang jarang ia temui dalam kehidupannya yang penuh kepalsuan. Di sisi lain, Ayu dan Aisyah tidak menyadari siapa sebenarnya pria yang mereka temui di festival itu. Mereka hanya menganggapnya sebagai pria baik hati yang kebetulan mereka temui di tengah keramaian. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain untuk mereka bertiga. Seminggu setelah pertemuan itu, Sultan tak bisa menghilangkan bayangan Ayu dan Aisyah dari pikirannya. Ada sesuatu tentang mereka yang terus menariknya, seolah-olah ada magnet yang menghubungkan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, Sultan mulai mencari informasi tentang kedua gadis itu. Melalui salah satu asistennya yang terpercaya, Sultan menemukan alamat tempat tinggal Ayu dan Aisyah. Dia memutuskan untuk mengunjungi mereka, tapi tanpa memberikan identitas aslinya. Malam itu, dia mengetuk pintu apartemen sederhana mereka. Siapa di sana? Suara Aisyah terdengar dari balik pintu.
"Ini saya Muhammad, orang yang kalian temui di festival minggu lalu," jawabnya. Aisyah membuka pintu dengan ekspresi terkejut. "Tuan Muhammad, bagaimana Anda tahu alamat kami?" Sultan tersenyum tenang. "Saya punya cara untuk menemukan orang-orang yang membuat saya penasaran. Tapi jangan khawatir, niat saya baik." Ayu muncul dari dapur dengan celemek di pinggang. Wajahnya memerah saat melihat Sultan berdiri di pintu. "Ada apa, Tuan? Apakah kami melakukan sesuatu yang salah?" "Tidak, sama sekali tidak. Saya hanya ingin mengenal kalian lebih dekat. Bolehkah saya masuk?" Meski ragu, Aisyah mempersilakan Sultan masuk. Suasana apartemen kecil itu membuat Sultan merasa jauh dari kemewahan yang biasa dia nikmati. Namun, ada kehangatan yang membuatnya nyaman. Di tengah percakapan yang hangat, suara ketukan keras tiba-tiba menggema di pintu apartemen. Aisyah berdiri dengan cemas, sementara Ayu memandang Sultan dengan tatapan khawatir. "Siapa itu?" bisik Ayu kepada Aisyah. Ketika pintu dibuka, seorang pria bertubuh besar dengan wajah marah berdiri di ambang pintu. Dia adalah majikan Aisyah, yang selama ini dikenal temperamental dan kasar. "Apa-apaan ini? Siapa pria ini?" bentaknya sambil menatap Sultan dengan tajam. Sultan bangkit berdiri dengan tenang, namun matanya memancarkan wibawa yang tak terbantahkan. "Saya Muhammad, dan Anda siapa?" Pria itu mendekat dengan sikap mengancam. "Saya majikan Aisyah. Apa hak Anda datang ke sini?" Aisyah tampak ketakutan, sementara Ayu berdiri memegang tangan kakaknya untuk menenangkan. Sultan memandang pria itu tanpa gentar. "Saya hanya tamu, tapi saya rasa Anda sebaiknya berbicara dengan sopan di rumah orang lain." Pria itu tertawa sinis. "Tahu apa Anda tentang sopan santun? Gadis ini bekerja untuk saya, dan saya punya hak untuk tahu apa yang mereka lakukan." Sebelum suasana semakin tegang, Sultan mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Beberapa menit kemudian, dua pria bersetelan rapi muncul di depan apartemen. Mereka adalah pengawal pribadi Sultan. "Saya sarankan Anda pergi sekarang, sebelum Anda membuat masalah lebih besar," kata Sultan dengan suara rendah tapi tegas. Pria itu mundur dengan wajah bingung, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Setelah pintu ditutup, Aisyah dan Ayu memandang Sultan dengan campuran rasa syukur dan kebingungan. "Siapa Anda sebenarnya, Tuan Muhammad?" tanya Aisyah akhirnya. Sultan menarik napas panjang. "Mungkin sudah saatnya kalian tahu. Saya bukan hanya Muhammad. Saya Sultan Muhammad Al-Fahmi, seorang pengusaha dari Timur Tengah." Ruangan itu seketika hening. Ayu dan Aisyah saling pandang, menyadari bahwa hidup mereka baru saja berubah selamanya. Setelah pengakuan Sultan, hubungan antara dirinya, Ayu, dan Aisyah menjadi semakin rumit. Sultan sering mengunjungi mereka, mencoba membangun kedekatan dengan cara yang tidak biasa. Namun, semakin sering mereka bertemu, perasaan di antara mereka bertiga mulai berkembang dengan cara yang tak terduga. Ayu, dengan sifatnya yang pemalu dan penuh perhatian, merasa terpesona oleh kelembutan Sultan. Dia melihat sisi manusiawi Sultan yang berbeda dari citra pria kaya dan berkuasa. Setiap kali Sultan berbicara dengannya, Ayu merasakan ada ketulusan yang membuat hatinya berdebar. Di sisi lain, Aisyah yang ceria dan spontan juga mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dia menyukai perhatian Sultan yang sering menggoda dan membuatnya tertawa. Sultan tampak nyaman berbicara dengannya, seolah-olah mereka adalah teman lama. Sultan, tanpa disadari, mulai jatuh hati pada keduanya. Namun, perasaannya menjadi beban ketika dia menyadari bahwa Ayu dan Aisyah juga memiliki perasaan terhadap dirinya. Suatu malam, ketika mereka bertiga sedang duduk bersama di balkon apartemen kecil itu, suasana berubah menjadi tegang. "Sultan," kata Ayu pelan, memecah keheningan. "Aku tidak tahu bagaimana mengatakannya, tapi aku merasa aku mulai memiliki perasaan padamu." Aisyah yang duduk di sebelahnya terkejut, namun dia berusaha menyembunyikannya.
Ayu. Sultan memandang Ayu dengan mata yang lembut. Namun sebelum dia sempat merespons, Aisyah berdiri. Ayu, aku juga ingin jujur. Aku juga menyukai Sultan. Keheningan yang menyusul terasa menyesakkan. Sultan memandang kedua wanita itu dengan campuran kebingungan dan rasa bersalah. Dia tidak pernah membayangkan situasi seperti ini akan terjadi. Aku tidak pernah ingin menyakiti kalian berdua, kata Sultan akhirnya. Kalian berdua adalah wanita luar biasa, dan aku tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Malam itu, hubungan mereka berubah. Ayu dan Aisyah mulai merasakan adanya jarak, sementara Sultan terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama sulit. Kontroversi ini tidak hanya menguji perasaan mereka, tetapi juga ikatan darah di antara Ayu dan Aisyah. Hari-hari berlalu dengan atmosfer yang semakin berat di antara Sultan, Ayu, dan Aisyah. Kedekatan mereka yang dulu penuh tawa kini berubah menjadi sebuah perjuangan emosional. Ayu dan Aisyah mulai menjaga jarak, mencoba memahami perasaan mereka, dan mencari cara untuk melindungi ikatan keluarga mereka yang selama ini tak tergoyahkan. Suatu malam, Sultan mengundang keduanya ke sebuah restoran mewah di lantai tertinggi gedung pencakar langit Hong Kong. Ia ingin menyampaikan keputusan penting yang telah ia pikirkan matang-matang. Saat mereka bertiga duduk bersama, Sultan membuka pembicaraan dengan nada serius. Ayu, Aisyah, kalian adalah dua wanita yang telah mengubah cara pandangku tentang cinta dan kehidupan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan berada di posisi seperti ini, harus memilih di antara kalian. Tapi aku sadar, keputusanku bisa saja melukai salah satu dari kalian, atau bahkan keduanya. Ayu dan Aisyah saling pandang. Mata mereka berkaca-kaca, namun mereka tetap diam, memberi Sultan kesempatan untuk melanjutkan. Aku telah memutuskan untuk mundur, kata Sultan dengan suara bergetar. Aku mencintai kalian berdua, tapi aku tidak ingin menjadi alasan retaknya hubungan kalian sebagai saudara. Ikatan kalian lebih berharga daripada perasaanku. Ayu menunduk, sementara air mata mulai mengalir di pipi Aisyah. Tapi Sultan, bagaimana dengan perasaanmu sendiri? Tanya Aisyah lirih. Perasaanku tidak penting dibandingkan kebahagiaan kalian. Aku akan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian berdua, jawab Sultan dengan senyuman sedih. Malam itu menjadi perpisahan yang emosional. Sultan meninggalkan Hong Kong beberapa minggu kemudian, kembali ke negaranya untuk memulai hidup baru. Ayu dan Aisyah, meski merasakan kehilangan yang mendalam, menemukan kembali kekuatan dalam hubungan mereka sebagai saudara kembar. Waktu berlalu, dan mereka berdua belajar untuk menerima takdir mereka. Ayu melanjutkan pekerjaannya dengan tekun, sementara Aisyah mulai mengejar impiannya untuk membuka usaha kecil di kampung halaman mereka di Indonesia. Meski jalan mereka berpisah dari Sultan, kenangan tentangnya tetap hidup sebagai pelajaran tentang cinta, pengorbanan, dan arti pentingnya keluarga.